Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri yang menggemparkan sebuah desa, ketika warga dikejutkan oleh kemunculan andong misterius dan iring-iringan lampor yang melintas di malam hari. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita. Dukungan sahabat melalui like dan subscribe sangat berarti untuk terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Desa Waringin berada di lereng perbukitan, dikelilingi sawah yang luas dan deretan pepohonan yang seolah menjadi pagar alami. Sejak dulu, desa ini dikenal damai dan jauh dari keributan. Ketika senja turun, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menandai datangnya malam yang biasanya sunyi dan menenangkan. Rumah-rumah berjajar rapi, sebagian terbuat dari kayu jati, sementara sisanya berdinding bata yang dicat sederhana. Warga saling mengenal, saling menyapa, dan saling membantu. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan yang mereka anggap biasa saja itu akan berubah drastis dalam beberapa hari ke depan. Pada suatu malam, pos ronda di dekat balai desa hanya dijaga oleh 2 orang. Mereka adalah Pak Rono dan Surya, pemuda yang baru saja lulus sekolah. Angin malam itu terasa dingin, namun tetap saja mereka duduk santai sambil menyeduh teh hangat. Lampu minyak di pos ronda memancarkan cahaya kuning yang temaram. Suasana tenang itu tiba-tiba berubah ketika Pak Rono mengangkat kepalanya. Ia mengernyitkan dahi, mencoba menangkap sesuatu yang terdengar sangat halus dari kejauhan. Seperti derit kayu yang dipaksa bergerak. Pak Rono menatap Surya. "Kamu dengar itu, Mu?" Surya mengangguk pelan. "Kayak suara roda, Pak." Semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas. Bunyi derit roda kayu bergesekan dengan tanah. Tidak ada suara manusia, tidak ada langkah kaki, hanya roda yang berputar perlahan seakan melintasi jalan berbatu. Pak Rono berdiri. Dadanya terasa berat, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia melangkah keluar pos ronda, menatap ke arah jalan utama desa. Jalan itu gelap, hanya diterangi satu lampu tepi jalan yang berkedip pelan. Surya berdiri di belakangnya, memegang senter kecil namun tidak berani menyalakannya. Suara derit itu semakin mendekat. Pelan, stabil, dan seolah berasal dari masa lalu. Ketika akhirnya bayangan itu muncul di ujung jalan, Pak Rono terpaku. Sebuah andong tua melaju perlahan. Roda kayunya berputar tanpa suara lain yang menyertai. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu hal yang tidak wajar. Tidak ada kusir yang duduk di depan andong itu. Surya menelan ludah. "Pak, itu kok." Pak Rono mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Surya diam. Andong itu terus bergerak, memasuki area yang sedikit terang. Cahaya lampu jalan memperlihatkan apa yang berada di atasnya. Seorang sosok duduk kaku. Tubuhnya dibalut kain putih dari kepala sampai kaki. Tidak bergerak sama sekali. Menghadap lurus ke depan. Andong itu tidak mempercepat langkahnya, tidak pula melambat. Jika bukan karena roda yang terus berputar, orang akan mengira benda itu sedang melayang. Udara malam menjadi lebih dingin, dan angin berembus melewati dedaunan dengan suara yang terdengar tidak biasa. Ketika andong itu melewati mereka, Pak Rono menahan napas. Ia mencoba melihat lebih jelas, namun nyalinya langsung menciut ketika ia merasakan hawa dingin yang menyentuh tengkuknya. Hawa dingin yang tidak seperti angin malam biasa. Sementara itu, Surya mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Ia tidak berani menatap lebih lama. Andong itu terus berjalan, melewati pos ronda, menuju jalan kecil yang mengarah ke pemakaman tua di ujung desa. Semakin jauh, semakin samar,
hingga akhirnya suara derit rodanya kembali memudar. Pak Rono dan Surya masih berdiri kaku, tidak berani berkata sepatah kata pun. Malam yang biasanya tenang berubah menjadi malam yang sulit dilupakan. Mereka tidak tahu bahwa kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang jauh lebih aneh. Keesokan paginya, kabar tentang Andong tanpa kusir itu menyebar cepat. Pak Rono dan Surya tidak berniat menyebarkan cerita itu, tetapi wajah mereka yang pucat dan sikap mereka yang berubah menjadi lebih pendiam membuat warga mudah menebak bahwa sesuatu telah terjadi di malam sebelumnya. Di warung Bu Siti, tempat para warga sering berkumpul, beberapa orang mulai memperbincangkan rumor itu. Suara sendok yang beradu dengan gelas pun terdengar lebih keras dari biasanya, seolah suasana ikut menegangkan. Masa iya ada Andong lewat tengah malam? Tapi kok gak ada kusirnya? Terus yang duduk itu siapa? Pertanyaan demi pertanyaan keluar, namun tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Dan meski cerita itu dibicarakan dengan suara pelan, kekhawatiran mulai tampak di wajah setiap orang. Di sisi lain desa, Surya duduk di serambi rumah sambil melihat jalanan. Matanya terus berpindah dari ujung jalan ke pepohonan, seolah menunggu sesuatu muncul lagi. Perasaan tidak nyaman membuatnya sulit beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, Pak Rono memilih diam selama beberapa jam. Barulah setelah zuhur, ia mendatangi rumah Mbah Suro, salah satu sesepuh desa yang dikenal bijaksana. Pak Rono mengetuk pintu dengan perasaan berdebar. Mbah Suro keluar dengan langkah pelan. Rambutnya memutih dan wajahnya keriput, namun matanya terlihat tajam. "Ada apa wajahmu pucat begitu, Rono?" Pak Rono menarik napas panjang. "Mbah, tadi malam saya lihat sesuatu. Tapi saya sendiri belum berani cerita ke siapa-siapa." Mbah Suro mempersilakannya masuk. Suasana rumah itu sederhana, dengan meja kayu tua dan rak berisi kitab-kitab yang sudah menguning. Setelah duduk, Pak Rono dengan suara rendah menceritakan kejadian semalam tanpa melebih-lebihkan. Setelah mendengar cerita itu, Mbah Suro terdiam lama. Ia menatap lantai tanpa berkedip, seolah mencari benang merah yang hanya bisa dipahami orang-orang tua. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Andong tanpa kusir itu bukan hal biasa. Biasanya, kalau lewat, tidak berhenti di desa. Tapi kalau sampai terlihat jelas dan lewat dekat pos ronda, itu pertanda." "Pertanda apa, Mbah?" Mbah Suro tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri, mengambil tongkat kayu yang disandarkan di sudut ruangan, lalu memandang keluar jendela. "Kadang ada sesuatu yang mengingatkan kita, Rono. Tapi kita harus melihat tanda-tanda lain dulu sebelum yakin." Perkataan itu membuat Pak Rono semakin gelisah. Namun ia tahu, memaksa Mbah Suro menjelaskan bukanlah hal yang tepat. Sesepuh desa itu memang selalu memilih kata-kata dengan hati-hati. Menjelang sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan tipis berarak cepat, menandakan cuaca akan berubah. Beberapa warga mulai menutup jendela lebih awal, entah karena takut kabar rumor, atau memang firasat buruk mulai mengganggu batin mereka. Ketika malam tiba, suasana desa yang biasanya hangat berubah menjadi lebih dingin. Lampu-lampu rumah terlihat redup, dan jalanan menjadi sepi lebih cepat dari biasanya. Di pos ronda, warga berkumpul lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membawa lampu dan termos berisi minuman hangat, mencoba mengusir rasa cemas yang mulai merayap. Surya duduk dengan gelisah. Ia sesekali menatap jalan utama, berharap tidak mendengar derit roda seperti malam sebelumnya. Namun diam-diam, ia tahu bahwa tidak ada kepastian bahwa kejadian itu tidak akan terulang. Angin kembali berembus, menyentuh permukaan tanah dengan gemerisik halus.
Suara itu membuat warga semakin tegang. Beberapa orang tua menatap ke arah hutan, seolah menangkap sesuatu yang tidak terlihat orang biasa. Malam itu masih tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti jeda sebelum sesuatu kembali terjadi. Dan memang, keesokan harinya, para warga menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin merinding. Sesuatu yang menandakan bahwa andong itu tidak hanya sekedar lewat. Jejak roda kayu tampak jelas di tanah. Jejak itu memanjang dari jalan utama desa menuju arah pemakaman tua. Namun yang membuat semua orang bergidik adalah satu hal. Jejak itu tidak menunjukkan arah kembali. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Daun-daun pisang di tepi jalan tampak basah, dan udara membawa aroma tanah yang lembab. Suasana desa terasa berbeda. Seolah semua orang merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa warga yang baru kembali dari ladang melihat jejak roda kayu di pinggir jalan. Awalnya mereka mengira itu jejak gerobak biasa, tetapi bentuknya terlalu dalam dan terlalu lurus. Ketika mereka mengikuti jejak itu dengan rasa penasaran, barulah mereka menyadari arah yang dituju. Jejak itu mengarah ke pemakaman tua. Tempat yang sudah lama tidak dijamah kecuali saat ada warga yang menabur bunga untuk keluarga mereka. Namun yang paling membuat merinding adalah ketika jejak itu berhenti begitu saja di depan gerbang kecil pemakaman. Tidak ada jejak putar balik. Tidak ada tanda-tanda roda itu kembali ke arah desa. Seakan andong itu berhenti di sana, lalu menghilang tanpa meninggalkan bekas. Seorang warga bergumam dengan suara rendah. Kalau gerobak biasa pasti ada jejak pulangnya. Ini kok cuma sampai sini. Yang lain menelan ludah. Berarti semalam itu beneran andong itu lewat. Namun sebelum warga sempat memperdebatkan lebih jauh, Surya muncul dengan wajah tegang. Ia baru saja dari rumah Mbah Suro dan langsung menuju kerumunan. Nafasnya tersengal, namun ia tetap berusaha bicara dengan jernih. Mbah Suro bilang, jangan ada yang masuk pemakaman dulu. Katanya kita harus nunggu sampai beliau datang. Warga saling pandang. Ada yang lega, ada yang makin cemas. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke dalam pagar pemakaman itu. Beberapa waktu kemudian, Mbah Suro datang ditemani Mbah Wiryo. Dua sesepuh desa itu berjalan perlahan, namun wibawa mereka membuat warga membuka jalan dengan sendirinya. Mbah Suro menatap jejak roda itu dengan ekspresi sulit dibaca. Ia kemudian menunduk dan menyentuh tanah yang dilalui roda tersebut. Setelah beberapa saat, ia berdiri tanpa berkata apa-apa. Mbah Wiryo lalu melangkah mendekat, memeriksa arah garis jejak yang berhenti tepat di gerbang pemakaman. Akhirnya Mbah Suro berbicara dengan suara berat. Ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Jejaknya berhenti. Artinya bukan gerobak biasa. Suara itu membuat beberapa warga mundur selangkah. Suasana semakin mencekam. Tapi bukan itu saja yang membuat hati mereka berdegup kencang. Pada malam sebelumnya, tidak hanya suara andong yang terdengar. Beberapa orang warga yang tinggal di dekat sawah mendengar suara lain. Suara yang melintas di atas rumah mereka dengan cepat, seperti sekumpulan orang berlari di langit. Namun saat mereka keluar, tidak ada satupun wujud terlihat. Ketika kabar itu sampai di telinga Mbah Suro, ia langsung tahu bahwa ini sudah melewati batas sebuah pertanda kecil. Ia bertukar pandang dengan Mbah Wiryo, lalu berbicara pelan agar tidak membuat warga panik. Kita jaga desa mulai malam ini. Jangan ada yang jalan sendirian setelah Isya. Kalau ada suara aneh, jangan ditanggapi. Diam saja dan tetap di dalam rumah. Perkataan itu membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin berat.
warga mulai menyadari bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Menjelang sore, awan hitam mulai berkumpul. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Anak-anak diminta masuk rumah lebih awal, dan pintu-pintu mulai ditutup bahkan sebelum maghrib berkumandang. Ketika malam tiba, langit desa terlihat gelap pekat, seperti diselimuti tirai tipis yang menahan cahaya bulan. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini seperti menjauh, menyisakan keheningan yang terasa menekan dada. Di pos ronda, para lelaki desa duduk melingkar. Lampu minyak diletakkan di tengah, cahayanya bergerak lembut tertiup angin. Pak Rono duduk sambil meremas lututnya, mencoba menenangkan diri. Surya menggenggam senter kecil, meskipun ia tahu tidak akan berani menyalakannya jika sesuatu muncul. Dan tepat ketika jam menunjukkan tengah malam, suara itu datang. Suara langkah banyak orang. Cepat. Banyak. Berlarian melewati langit. Seperti iring-iringan panjang yang sedang lewat dalam gelap. Tidak ada teriakan. Tidak ada wujud terlihat. Hanya suara itu. Suara yang membuat dada warga terasa sesak. Suara yang selama ini hanya mereka dengar sebagai cerita dari orang tua dulu. Suara Lampor. Dan semua warga tahu, ini baru permulaan. Suara itu datang begitu tiba-tiba, seolah menembus dari balik langit yang gelap. Tidak ada satupun warga yang berani bernapas terlalu keras. Lampu minyak di pos ronda bergoyang perlahan, bayangannya menari di dinding bambu dan membuat suasana semakin mencekam. Surya menundukkan kepala, menutup telinganya. "Pak, itu kan?" Pak Rono menepuk bahunya. "Diam dulu, Mu. Jangan jawab apapun. Jangan lihat ke atas." Mbah Suro sudah mengingatkan hal itu sejak siang. Bila Lampor lewat, lebih baik menunduk, diam, dan jangan berusaha tahu lebih banyak dari yang diperbolehkan. Suara langkah-langkah itu bergerak cepat, seperti ratusan kaki yang menyapu udara. Kadang terdengar jauh, lalu mendadak dekat, seolah melintas tepat di atas kepala pos ronda. Angin dingin menerobos masuk, membuat tubuh para penjaga merinding tanpa bisa dikendalikan. Dari dalam rumah masing-masing, warga juga mendengar suara yang sama. Ada yang memeluk anak-anak mereka, ada yang mematikan semua lampu, dan ada pula yang hanya duduk di tepi pintu dengan perasaan berdebar. Di salah satu sudut desa, Bu Siti yang tinggal sendirian menutup wajahnya dengan selimut tipis. Tangannya gemetar, namun ia berusaha tidak bersuara. Angin yang menerobos jendela membawa aroma lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara langkah itu melintas begitu cepat hingga membuat perabotan rumah bergetar halus. Di rumah lain, seorang anak kecil menangis pelan. Ibunya buru-buru memeluknya sambil berbisik. "SSSHH, diam dulu, Nak. Jangan keluar suara." Sementara di pos ronda, Mbah Wiryo berdiri dengan wajah tegang, memegang tongkatnya. Ia tidak melihat ke arah langit, tetapi ia tahu bahwa suara itu belum selesai. Dan benar saja. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, suara langkah itu mulai berubah. Tidak lagi sekadar derap kaki, tetapi seperti suara angin yang membawa bisikan jauh. Seakan ribuan suara kecil berbicara bersamaan, tanpa jelas apa yang mereka katakan. Surya menutup mata. Suara itu terasa menekan kepalanya. "Pak, kok rasanya makin dekat?" Tiba-tiba, angin dingin menyapu desa dengan keras, membuat daun-daun pisang bergesekan cukup keras untuk terdengar sampai rumah paling jauh. Ranting pohon jati bergerak, menimbulkan suara gesekan yang membuat dada semakin sesak. Dan ketika iring-iringan itu melintas tepat di atas pusat desa,
suara itu berhenti seketika. Sunyi. Hening. Seolah desa itu ditelan udara kosong. Seluruh warga menahan napas. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Beberapa detik kemudian, suara lain terdengar dari arah hutan. Suara yang tidak kalah menggetarkan hati. Suara derit roda kayu. Pelan. Stabil. Dan semakin lama semakin jelas. Pak Rono meremas lututnya. "Pak, jangan bilang itu." Andong itu datang lagi. Surya berdiri tanpa sadar, tubuhnya menegang. Lampu minyak kembali bergoyang, cahayanya bergetar seakan takut. Roda kayu itu terdengar melintasi jalan berbatu di batas desa. Suaranya memanjang, menggetarkan tanah tipis. Dan yang membuat suasana semakin berat adalah arah suaranya. Roda itu menuju jalan utama desa. Arah yang sama dengan pos ronda. Warga di dalam rumah-rumah mereka mendengar suara itu juga. Ada yang menutup pintu dengan cepat, ada yang mematikan lampu, dan ada pula yang hanya duduk sambil menggigit bibir untuk menahan ketakutan. Derit roda itu makin dekat. Makin jelas. Makin berat. Dan ketika suara itu sudah berada di tikungan dekat pos ronda, seluruh penjaga menahan napas bersamaan. Namun kali ini, suara itu berhenti tiba-tiba. Tidak ada derit. Tidak ada langkah. Tidak ada angin. Berhenti. Tepat di ujung jalan. Pak Rono menatap kegelapan dengan mata membesar. Itu berhenti. "Pak, tapi kenapa berhenti?" Embah Wiryo berdiri lebih tegak, menyiapkan tongkatnya. Matanya menatap lurus ke arah jalan yang kini begitu gelap bagai lubang tanpa dasar. Andong itu tidak bergerak. Tidak kembali. Tidak mendekat. Hanya berhenti. Seolah sedang menunggu sesuatu. Dan semua warga tahu, ini bukan kejadian biasa. Bukan fenomena yang lewat begitu saja. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Suasana desa terasa seperti berhenti bergerak. Angin tidak bertiup. Daun-daun tidak bergetar. Bahkan suara serangga seakan enggan muncul. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat dan suara napas para penjaga pos ronda yang berusaha ditahan agar tidak memancing sesuatu dari ujung jalan. Andong itu masih berhenti di sana. Tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang menimbang apakah harus melanjutkan langkah atau menunggu sesuatu di desa itu muncul. Surya menelan ludah. Tangannya dingin meski ia menggunakan jaket tipis. "Pak, suara rodanya berhenti pas di tikungan itu kan?" Pak Rono hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. Ia mencoba melihat lebih jelas, tetapi kegelapan membuat tikungan itu seperti lorong hitam tanpa akhir. Embah Suro yang sejak tadi duduk dengan tenang akhirnya berdiri. Gerakannya pelan, namun penuh kehati-hatian. Jangan ada yang berdiri. Jangan ada yang menghampiri. Apapun yang kalian dengar nanti, tetap diam di tempat. Tidak ada yang berani membantah. Dan kemudian, dari jauh, suara halus itu terdengar. Suara kain yang menyeret pelan. Seperti sesuatu yang bergerak dengan tubuh kaku, tanpa langkah yang wajar. Setiap gesekan terdengar jelas, membuat tubuh para penjaga menegang. Suara itu mendekat. Surya menutup mulutnya untuk menahan suara napas yang mulai terengah. Dari balik tikungan, samar-samar tampak cahaya putih. Bukan cahaya lampu. Bukan cahaya obor. Lebih mirip cahaya kabut yang bergerak perlahan, menyusuri tanah setapak demi setapak. Dan meski dari jarak itu wujudnya belum terlihat jelas, satu hal segera disadari semua orang di pos ronda. Sosok itu tidak berjalan.
Sosok itu melayang rendah, dengan kain putih panjang menjuntai ke tanah. Pelan, stabil, menyusuri jalan desa seperti sedang mencari sesuatu. Surya menegang keras, tubuhnya gemetar. "Pak, itu sama kayak yang di Andong kemarin." Pak Rono mencengkeram lengan Surya agar ia tidak berdiri. "Diam, Mu. Jangan lihat lama-lama." Namun sulit mengalihkan pandangan ketika sesuatu yang tidak seharusnya ada, kini berada hanya beberapa puluh meter di depan mereka. Sosok itu berhenti. Tepat di depan tikungan. Tidak bergerak, hanya berdiri atau melayang di tempat. Angin tipis berembus dari arah hutan, membuat kain putih itu berkibar pelan. Dari pos ronda, para penjaga hanya bisa menatap. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, suara lain muncul. Suara yang jauh lebih pelan, namun justru lebih menusuk. Derit kayu dari arah belakang sosok itu. Roda Andong itu bergerak sedikit. Pelan. Sekali. Seakan memberi isyarat. Seolah sosok putih itu tidak datang sendiri. Ada sesuatu yang menunggu di balik tikungan itu. Mbah Wiryo memegang tongkatnya jauh lebih erat. Matanya menyipit. Kalau mereka berdua muncul bersamaan, berarti ini memang bukan perjalanan biasa. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela rumah masing-masing melihat cahaya samar itu dari kejauhan. Ada yang sampai menutup mata, ada yang berdoa pelan, ada pula yang memeluk anak-anak mereka agar tidak melihat apapun. Di pos ronda, waktu seperti berjalan lebih lambat. Sosok putih itu masih diam. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika kain putih itu bergerak sedikit, terangkat oleh angin, memperlihatkan bayangan hitam pekat di balik lilitan kainnya. Tidak ada wajah. Tidak ada bentuk manusia. Hanya bayangan gelap yang bergerak pelan, seperti kabut yang terkumpul di satu titik. Dan pada saat yang sama, dari arah jauh di langit, suara langkah-langkah lampor kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih berat, lebih jelas. Iring-iringan itu kembali. Dan mereka bergerak menuju desa. Sosok di tikungan itu bergeming, seakan menunggu kedatangan iring-iringan tersebut. Dan warga desa, baik yang berada di rumah maupun di pos ronda, kini benar-benar mengerti. Yang terjadi di desa itu bukan sekedar pertanda, tapi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah menjejakkan kaki di desa itu, dan mungkin tidak akan pergi begitu saja. Pagi berikutnya, suasana desa Waringin tidak lebih tenang dari hari sebelumnya. Warga yang semalaman tidak bisa tidur kini berkumpul di halaman balai desa, sebagian besar masih terlihat pucat dan gelisah. Kabar tentang Andong yang berhenti di ujung jalan dan suara lampor yang melintas membuat semua orang merasa bahwa desa itu sedang menjadi pusat sesuatu yang tidak mereka pahami. Pak Rono dan Surya duduk menyendiri di sudut balai desa. Keduanya masih memikirkan kejadian semalam, terutama ketika suara Andong itu mendadak berhenti begitu saja. Seolah ada sesuatu yang membuatnya memilih diam, bukan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Mbah Suro dan Mbah Wiryo datang membawa tongkat masing-masing. Tidak seperti biasanya, kali ini mereka berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Pandangan mereka serius, seolah sudah mengetahui arah yang harus dituju. Mbah Suro memanggil beberapa warga yang berani, termasuk Pak Rono dan Surya. Kita perlu memeriksa pemakaman tua. Ada sesuatu yang harus dilihat di sana. Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Pemakaman tua selalu menjadi tempat yang dihindari warga, apalagi setelah jejak Andong muncul dan berhenti tepat di gerbangnya.
Namun tidak ada yang berani membantah perintah sesepuh desa. Rombongan kecil pun berjalan menuju pemakaman. Awan di atas mereka tampak rendah, dan angin membawa aroma dedaunan basah. Suasana seolah ikut menahan napas bersama mereka. Setiba di depan gerbang pemakaman, rombongan berhenti. Jejak roda kayu yang kemarin tampak jelas kini sudah memudar, tetapi garis samar masih terlihat bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama. Di balik gerbang, pemakaman itu terlihat sepi. Rumput liar tumbuh tinggi, dan beberapa nisan terlihat miring. Pohon akasia yang tumbuh di tengah pemakaman membuat bayangan yang panjang, menutupi sebagian area dengan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Suro membuka pintu gerbang kayu itu perlahan. Masuk pelan-pelan. Jangan ribut. Mereka melangkah melewati nisan-nisan yang berjajar tidak rapi. Surya berjalan di belakang, menggenggam kuat ujung bajunya sendiri untuk menahan rasa gugup. Matanya terpaku pada tanah-tanah yang tampak sedikit berbeda dari hari biasanya. Dan benar saja. Sesampainya di dekat pohon akasia besar, mereka melihat sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tanah di salah satu sudut pemakaman terlihat seperti baru saja terganggu. Tidak ada bentuk galian besar, tetapi tanahnya tampak turun sedikit, seperti pernah dipijak atau dilewati sesuatu yang berat. Pak Rono mendekat perlahan. "Embah, ini tanahnya kenapa?" Mbah Wiryo memeriksa dengan tongkatnya, mengaduk pelan permukaan tanah itu. Ini bukan bekas hewan. Bukan bekas manusia juga. Terlalu berat tapi rapi. Surya bergumam lirih. "Apa andong itu memang berhenti di sini, Pak?" Mbah Suro tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menunduk lebih dekat, memperhatikan tekstur tanah. Setelah beberapa saat, ia berdiri tegak dan menghela napas panjang. Apapun yang datang kemarin, tidak hanya lewat, tapi juga meninggalkan tanda. Warga saling pandang, sebagian menelan ludah. Mbah Wiryo menatap seluruh rombongan. Tanda ini bukan sembarang. Biasanya, kalau lampor lewat dan andong ikut muncul, berarti akan ada perubahan besar yang melibatkan desa. Suara angin menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Surya menggenggam kuat dan berbisik. "Perubahan gimana, Mbah?" Mbah Suro menatap pohon akasia itu, matanya tajam namun penuh kehati-hatian. Ada sesuatu yang sedang mencari jalan. Dan biasanya, sebelum sesuatu itu muncul, pemakaman akan memberi pertanda lebih dulu. Rombongan terdiam. Perkataan itu terasa seperti sebuah peringatan yang sulit diabaikan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah belakang mereka. Semua orang menoleh cepat. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus melewati sela-sela nisan. Namun satu hal membuat jantung Surya berdegup lebih cepat. Tanah yang tadi memudar jejaknya, kini tampak seperti sedikit lebih turun. Seakan ada sesuatu yang menekan dari bawah permukaan. Surya menarik napas pelan. "Pak, tanahnya kok." Mbah Suro mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang mundur perlahan. "Kita keluar dulu. Ini bukan saatnya terlalu dekat dengan tempat ini." Seluruh rombongan segera keluar dari pemakaman dan menutup gerbang itu. Tidak ada seorang pun yang berbicara selama perjalanan kembali ke desa. Matahari yang biasanya hangat terasa redup, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Saat mereka tiba di tengah desa, Mbah Suro akhirnya berkata, "Kita harus bersiap. Malam nanti, kemungkinan suara lampor tidak akan sekedar lewat. Dan andong itu tidak datang tanpa alasan." Warga menatap satu sama lain, semakin diliputi rasa tidak nyaman. Malam itu,
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal pasti. Desa Waringin sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang semakin dekat. Langit Desa Waringin malam itu tampak lebih gelap dibanding malam-malam sebelumnya. Awan hitam menggantung rendah, menutupi sinar bulan hingga desa hanya diterangi cahaya lampu rumah yang temaram. Angin bertiup pelan, namun membawa aroma asing yang tidak biasa. Seperti bau tanah basah yang diaduk dengan udara dingin dari tempat yang jauh. Warga berkumpul kembali di pos ronda. Tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin berada di sana, namun mereka merasa lebih aman bila bersama. Mbah Suro duduk bersila dengan mata terpejam, seolah sedang menghitung setiap hembusan angin yang lewat. Di sampingnya, Mbah Wiryo menggenggam tongkatnya lebih erat dari sebelumnya. Pak Rono menatap Surya yang sedari tadi menggambar sesuatu dengan kayu kecil di tanah. Garis-garis yang ia buat tidak beraturan, menandakan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, angin berhenti. Bukan mereda. Berhenti. Seolah desa berada dalam ruang tertutup yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Tidak ada daun bergerak, tidak ada suara hewan malam. Warga saling pandang, dada mereka terasa berat. Mbah Suro membuka mata. Ia berbisik pelan. Mulai, sudah dimulai. Belum sempat warga bertanya maksudnya, suara pelan terdengar dari arah sawah. Suara yang familiar dan membuat seluruh tubuh para penjaga desa meremang. Derit roda kayu. Namun kali ini bukan satu. Suaranya terdengar bertumpuk. 2, atau 3, atau mungkin lebih. Bergerak perlahan dari arah tanah lapang yang tidak pernah dilalui gerobak pada malam hari. Warga berdiri spontan. Surya menelan ludah. Pak, kok kayak ada lebih dari satu? Pak Rono tidak menjawab. Matanya terpaku ke satu titik di kejauhan. Gelap. Sepi. Tetapi suara itu terus mendekat. Derit kayu itu tidak terburu-buru. Justru terdengar seperti barisan panjang yang bergerak dengan ritme yang sama. Pelan namun pasti. Setiap bunyinya memantul ke dinding rumah-rumah warga, membuat suasana terasa lebih sempit. Ketika suara itu hampir mendekati batas desa, Mbah Suro berdiri perlahan. Suaranya tenang, tetapi sangat tegas. Semua tetap di sini. Jangan melangkah ke depan. Jangan panggil siapa-siapa. Dan jangan sebut nama apapun. Warga terdiam. Karena mereka tahu, dalam cerita-cerita lama, memanggil nama seseorang pada saat iring-iringan seperti itu lewat, bisa mengundang sesuatu yang tidak mereka inginkan. Namun malam itu berbeda. Malam itu, justru ada satu nama yang terdengar sayup-sayup. Tidak dari manusia. Tidak dari warga. Tetapi dari arah sawah. Dari arah suara derit roda itu. Seperti ada yang memanggil. Pelan. Berulang-ulang. Sangat jelas. Nama yang membuat jantung warga berhenti sesaat. Nama seorang warga desa yang sejak pagi tidak terlihat keluar rumah. Nama yang sejak siang dibicarakan diam-diam oleh beberapa warga karena mereka merasa melihat bayangan seseorang di belakang pemakaman. Nama itu adalah Ratri. Gadis muda yang tinggal di ujung desa bersama ibunya. Surya bergidik. Pak, kok bisa ada yang manggil? Pak Rono menahan bahunya kuat-kuat. Diam. Jangan sahuti. Namun suara itu terus berulang. Ratri. 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 Setiap ucapan terdengar lebih dekat. Hingga akhirnya, suara derit roda itu berhenti di batas desa. Sementara suara panggilan itu terdengar sangat jelas.
seolah berada tepat di depan pos ronda. Warga menundukkan kepala, menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, pintu rumah Bu Siti di ujung jalan tiba-tiba berdiri terbuka, padahal angin tidak bertiup sama sekali. Semua mata refleks menoleh ke arah sana. Seseorang berdiri di ambang pintu rumah itu. Bukan Ratri, tetapi seseorang yang mengenali Ratri lebih dari siapapun. Ibunya. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya menatap ke jalan utama desa. Ia tampak seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia berkata dengan suara pelan namun sangat jelas di tengah sunyi malam itu. "Tolong. Ratri belum pulang sejak sore." Pos ronda hening. Derit roda kayu itu kembali terdengar. Pelan. Berbaris. Menuju ke arah pos ronda. Menuju warga yang berusaha tetap tenang. Dan semua warga akhirnya menyadari sesuatu. Andong itu tidak hanya lewat. Lampor itu tidak hanya melintas. Mereka datang mencari seseorang. Dan nama itu telah disebut malam ini. Ratri. Angin malam itu terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Seolah udara desa membawa beban yang tidak terlihat, membuat siapapun yang menghirupnya merasa was-was. Lampu rumah-rumah tampak redup, sebagian bergoyang tertiup hembusan angin yang tidak biasa. Anak-anak sudah lama tertidur, tapi para orang tua masih terjaga, berdoa dalam hati agar malam itu berlalu tanpa gangguan. Di pos ronda, suasana sunyi hampir menyerupai bisikan. Para lelaki duduk lebih rapat dari biasanya. Surya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Pak Rono memandang jalan yang gelap, seakan setiap detik ia menunggu sesuatu keluar dari kegelapan itu. Mbah Suro dan Mbah Wiryo duduk paling depan, wajah mereka serius, seolah sudah tahu malam itu membawa sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tepat ketika jam di masjid memukul pukul 1 dini hari, sesuatu terdengar. Bukan derit roda. Bukan langkah lampor. Bukan pula tiupan angin. Suara itu terdengar pelan, namun jelas. Seperti suara kain yang terseret pelan di atas tanah. Suara gesekan lembut, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Surya menelan ludah. "Pak, itu suara apa?" Pak Rono tidak menjawab. Matanya tertuju ke jalan kecil yang tidak diterangi lampu. Jalan yang mengarah ke pemakaman tua. Jalan yang selama ini dihindari warga sejak munculnya andong itu. Mbah Suro berdiri perlahan, tongkat kayu di tangan kirinya mengetuk tanah sekali. Suara ketukan itu memecah kesunyian. Semua tetap di tempat. Apapun yang terjadi, jangan mendekat. Suara kain terseret itu semakin jelas. Dari arah tikungan, muncul sesuatu yang membuat semua lelaki di pos ronda menahan napas bersamaan. Bayangan putih. Bukan sosok penuh. Bukan wujud utuh. Hanya seperti kain panjang yang bergerak sendiri. Menyentuh tanah, melayang pelan, lalu berhenti di tengah jalan, tepat di tempat lampu minyak pos ronda hampir bisa menjangkaunya. Angin tiba-tiba berhenti. Udara diam seperti kaca. Surya berbisik lirih. "Mbah, itu apa?" Mbah Wiryo menjawab tanpa menoleh. "Itu tanda. Bukan makhluk, tapi tanda." Sebelum ada yang sempat bertanya, suara lain datang dari arah berbeda. Suara yang sudah dikenali semua warga. Derit roda kayu. Pelan. Berat. Dan kali ini jelas berasal dari arah barat desa. Andong itu datang lagi. Suaranya berirama sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ritme deritnya seperti melambat.
seperti berhenti sesaat, lalu bergerak lagi. Seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Di saat bersamaan, dari atas langit terdengar suara angin menderu. Bukan langkah lampor. Bukan pula bisikan. Suara itu lebih dalam. Lebih berat. Seolah ada sesuatu besar yang melewati desa dari kejauhan. Pak Rono memandang ke segala arah, bingung, takut, dan penasaran dalam waktu yang bersamaan. Ini kenapa semua datang bersamaan? Mbah Suro menatap jauh ke arah hutan, matanya setegas batu. Karena malam ini adalah malamnya. Malam ketika semua tanda muncul. Malam ketika apapun yang berjalan di luar nalar menunjukkan dirinya. Bayangan putih tetap diam. Tidak bergerak. Namun angin di sekitarnya berputar pelan, membuat dedaunan di tanah bergerak tanpa arah. Derit roda semakin dekat. Suaranya berhenti tepat di tikungan utama. Seolah andong itu tidak berani maju ke pusat desa. Lalu, suara dari langit terdengar lebih kuat. Angin berputar menjadi pusaran kecil. Genting-genting rumah bergetar halus. Pohon jati bergoyang, membuat bayang-bayang panjang di tanah. Warga yang masih terjaga di rumah menutup gorden dengan tangan gemetar. Sebagian hanya duduk memeluk anak mereka yang tertidur, tidak bisa melakukan apapun selain berdoa dalam hati. Di pos ronda, Surya menarik napas panjang. "Pak, jadi apa yang mau datang malam ini?" Tidak ada yang sempat menjawab, karena sesaat setelah Surya bicara, seluruh suara berhenti bersamaan. Derit roda berhenti. Suara dari langit berhenti. Angin berhenti. Hening. Sunyi. Sampai suara napas pun terasa terlalu keras. Dan di tengah keheningan itu, Mbah Suro berkata dengan suara pelan namun jelas. "Ini puncaknya. Setelah ini, kita akan tahu apa yang sebenarnya dicari oleh semua tanda itu. Dan kenapa mereka datang ke desa ini." Pada detik itu juga, dari arah gelap di balik pepohonan, muncul cahaya kecil. Seperti titik api. Berjalan perlahan. Mendekat. Semakin mendekat. Dan saat cahaya itu mulai menunjukkan bentuknya, seluruh warga yang melihatnya menahan napas. Karena mereka tahu, apapun yang muncul kali ini bukan lagi sekadar pertanda. Ini adalah alasan dari semua kejadian. Langit malam itu tampak lebih gelap daripada hari-hari sebelumnya. Awan seperti berkumpul menjadi satu, menyembunyikan cahaya bulan di balik selimut pekat yang menggantung rendah. Udara terasa berat, seakan desa sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar suara-suara gaib yang lewat. Di balai desa, para warga berkumpul setelah Isya. Tidak seperti malam biasanya yang penuh obrolan ringan, malam ini semua orang duduk dalam diam. Lampu minyak yang menggantung di langit balai bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding bambu. Di depan warga, Mbah Suro berdiri. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, namun sorot matanya tetap mantap. Tongkat kayunya ia pegang erat, seolah ada kekuatan yang ia siapkan dari dalam dirinya. Malam ini kita jalani dengan tenang. Apapun yang terjadi, jangan ada yang panik. Jangan pisah dari rombongan. Tetap bersama. Suara itu terdengar tegas, meski pelan. Warga saling memandang, ada yang menelan ludah, ada yang meremas tangan anak mereka. Semua sadar bahwa malam ini bukan malam biasa. Di luar balai, suara angin mulai terdengar semakin kuat. Pepohonan berderak pelan, dan ranting-ranting kecil bergesekan seolah sedang memberi peringatan. Pak Rono dan Surya duduk bersisian. Surya tampak gelisah,
Namun tatapannya tetap memandang jalan utama desa, seakan menunggu kapan Andong itu kembali muncul. "Pak, kalau malam ini itu Andong datang lagi, kita harus gimana, Mu?" tanya Surya dengan suara hampir berbisik. Pak Rono menghela napas. "Ikuti yang Embah bilang. Jangan lihat, jangan dekati. Kita cuma jaga warga supaya tetap di dalam barisan." Namun kegelisahan itu semakin menjadi saat suara langkah kecil terdengar dari luar balai. Tidak banyak, hanya seperti seseorang berjalan pelan di tanah basah. Warga terdiam, menajamkan telinga. Suara itu berhenti tiba-tiba. Kemudian, dari arah jauh, suara lain muncul. Derit roda kayu. Pelan. Berat. Dan terdengar sangat jelas meski berasal dari ujung jalan desa. Beberapa warga spontan berdiri, namun Embah Suro mengangkat tangan. "Duduk. Jangan mendekat keluar balai." Suara itu semakin lama semakin dekat. Jalan berbatu di dekat sawah terdengar bergetar halus. Angin berembus membawa aroma lembab yang menempel di kulit. Warga menunduk, sebagian memejamkan mata, sebagian memeluk keluarga mereka. Lampu minyak bergoyang tidak wajar, cahayanya bergetar seolah takut. Derit roda itu akhirnya berhenti. Tepat di depan balai desa. Sebuah keheningan panjang menyusul, membuat suasana terasa menekan. Tidak ada satupun yang berani melihat keluar, hingga suara langkah tongkat Embah Suro terdengar. Ia berdiri dan perlahan bergerak menuju pintu balai. Suasana begitu hening hingga suara napas warga terdengar jelas. Pak Rono memegang lengan Surya kuat-kuat, memberi tanda agar ia tidak bergerak. Embah Suro berhenti tepat di belakang pintu yang masih tertutup. Ia tidak menyentuhnya, hanya berdiri sambil menatap celah kecil di antara papan kayu. Suara angin berhenti. Tidak ada derit roda. Tidak ada langkah orang. Namun dari luar, terdengar sesuatu. Suara pelan, seperti kain yang bergeser. Warga menahan napas serentak. Kemudian, tanpa peringatan, suara lain terdengar dari arah langit. Suara langkah banyak orang. Lampor lewat lagi. Tapi kali ini, suaranya jauh lebih keras. Lebih cepat. Seolah mereka sedang mengejar sesuatu atau menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Rumah-rumah bergetar halus. Genteng seperti dipukul angin kencang. Daun-daun saling menampar satu sama lain. Surya menutup telinganya. "Pak, kok lebih keras?" Pak Rono hanya menggeleng, tidak tahu harus berkata apa. Iring-iringan itu melintas di atas balai desa, suaranya seakan membelah udara. Warga merunduk dalam ketakutan, sementara Embah Wiryo memejamkan mata dan berbisik lirih, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika suara itu akhirnya menjauh, suasana kembali hening. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Dari luar pintu balai desa, suara Andong terdengar lagi. Kali ini hanya satu derit. Sangat pelan. Seperti seseorang atau sesuatu sedang turun dari Andong itu. Embah Suro memegang tongkatnya lebih erat. Malam ini belum selesai. Dan para warga tahu, apapun yang mereka hadapi malam ini akan menentukan nasib desa mereka. Langit desa Waringin malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah awan menahan cahaya bulan agar tidak menyentuh tanah. Angin bergerak pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di rumah masing-masing, warga memilih tetap terjaga. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Di pos ronda, Embah Suro duduk bersila. Wajahnya terlihat lebih serius dari malam-malam sebelumnya. Di sampingnya,
Pak Rono dan Surya duduk tegang sambil memandang jalan utama yang gelap seperti lorong panjang tanpa ujung. Sejak kejadian sebelumnya, andong itu tidak muncul. Suara lampor pun tidak terdengar. Namun justru karena itulah warga semakin tak tenang. Ketika hening menjadi terlalu panjang, itu bisa jadi pertanda bahwa sesuatu sedang menunggu saat yang tepat. Mbah Suro akhirnya membuka suara. Malam ini kita harus siap. Dari dulu, kalau iring-iringan itu lewat 2 kali, berarti ada alasan besar di baliknya. Biasanya, ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Surya menelan ludah. Ditunjukkan ke siapa, Mbah? Mbah Suro memandang lurus ke depan. Ke seluruh desa. Belum sempat Pak Rono bertanya lebih jauh, angin berubah arah. Udara yang tadinya diam mulai bergerak cepat, membuat daun-daun pisang di kejauhan bergetar bersamaan. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Surya mengangkat kepalanya. Pak, dengar itu. Pak Rono berdiri pelan. Iya, Mu. Ada yang datang. Lalu suara itu terdengar. Bukan derit roda, bukan langkah lampor, tetapi sesuatu yang berbeda. Suara gemerisik, seperti kain panjang yang diseret pelan. Suara itu berasal dari arah pemakaman tua. Pelan, sangat pelan, namun mendekat dengan pasti. Di rumah-rumah warga, beberapa orang terbangun dan menegakkan tubuh. Ada yang keluar lewat jendela, ada yang hanya duduk memeluk lutut, mencoba memastikan apakah mereka tidak salah dengar. Sementara itu, di pos ronda, Mbah Suro berdiri. Tongkatnya digenggam kuat, wajahnya tampak lebih tegas daripada sebelumnya. Itu tanda terakhir, katanya pelan. Surya melirik Pak Rono, mencari kepastian dari pandangan orang yang lebih dewasa. Pak, kita harus ngapain? Pak Rono balas menatapnya, kali ini tanpa berusaha menutupi ketakutannya. Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Suara seretan kain itu semakin dekat. Tidak tergesa, tetapi juga tidak berhenti. Seolah ada sesuatu yang berjalan tanpa terganggu oleh angin, tanpa berubah arah, tanpa ragu. Dan ketika suara itu sampai di perbatasan jalan menuju pos ronda, cahaya lampu minyak bergoyang sedikit lebih keras. Bayangan di dinding pos ronda menjadi tidak beraturan. Lalu terdengar lagi. Hanya 1 kali. Seperti hembusan napas panjang dari tempat yang jauh. Mbah Suro mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam dan tidak bergerak. Detik-detik berikutnya terasa sangat panjang. Lalu tiba-tiba, semua suara berhenti. Angin berhenti. Daun-daun berhenti bergerak. Desa itu bagai membeku. Dan pada saat itulah, dari kejauhan, suara roda kayu kembali terdengar. Perlahan. Mendekat. Berputar. Roda itu bergerak dari arah yang sama seperti malam pertama andong muncul. Namun ada satu hal yang berbeda. Kali ini, warga merasakan sesuatu lain yang menyertai andong itu. Bukan sekadar hawa dingin, bukan sekadar rasa takut, tetapi semacam tekanan yang membuat jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Surya memegang lengannya sendiri, tubuhnya bergetar. Pak, kenapa rasanya beda? Pak Rono tidak menjawab. Ia hanya tahu, sesuatu sedang muncul. Sesuatu yang mereka semua takutkan sejak malam pertama. Andong itu berhenti tepat di tikungan, jarak beberapa puluh meter dari pos ronda. Suara rodanya berhenti mendadak. Dan dalam keheningan yang sangat tebal, Mbah Suro tiba-tiba angkat suara. Perhatikan baik-baik. Malam ini adalah malam ketika semuanya akan terlihat. Semua mata menatap ke ujung jalan.
menunggu, menahan napas. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul. Namun satu hal pasti. Malam itu, Desa Waringin akhirnya menghadapi apa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan warga Desa Waringin. Setelah suara lampor menjauh dan andong misterius itu akhirnya menghilang di balik kabut, desa tenggelam dalam kesunyian yang terasa asing. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada hewan malam yang biasanya aktif. Seolah seluruh alam menahan napas bersama warga desa. Di pos ronda, Pak Rono masih duduk sambil memegang lututnya. Tangannya dingin. Surya tampak memegangi senter yang tidak pernah ia nyalakan sepanjang kejadian itu. Mbah Suro berdiri tenang, memandang ke arah jalan yang kini kembali gelap seperti semula, namun aura tegang masih terasa menggantung. Sudah, semuanya sudah lewat. Suara Mbah Suro terdengar pelan, namun cukup jelas untuk didengar para penjaga. Pak Rono menghela napas sangat panjang, seolah mengeluarkan ketegangan yang selama ini tertahan dalam dadanya. Jadi, mereka cuma lewat, Mbah. Iya, Rono. Mereka cuma lewat. Kita hanya kebetulan berada di tempat yang mereka lintasi. Tidak ada yang diambil, tidak ada yang ditinggalkan. Mbah Suro berkata dengan suara terukur, tidak meninggalkan kesan menakutkan. Surya menoleh ragu. Tapi kenapa andong itu sampai 2 kali lewat, Mbah? Pertanyaan itu membuat beberapa warga menatap Mbah Suro dengan rasa penasaran bercampur takut. Sesepuh itu menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan yang lembut. Kadang, perjalanan mereka bersinggungan dengan dunia kita. Seperti bayangan yang bertemu cahaya. Mereka tidak selalu punya tujuan. Ada saat-saat tertentu ketika batas menjadi tipis. Malam ini salah satu dari saat itu. Penjelasan itu tidak sepenuhnya memuaskan rasa penasaran warga, tetapi cukup untuk membuat mereka sedikit lega. Setidaknya, apapun yang terjadi malam ini bukanlah ancaman langsung bagi mereka. Setelah beberapa menit yang panjang, Mbah Suro berkata, "Sudah. Semuanya pulang. Istirahatlah. Besok pagi kita bersih-bersih balai desa dan pemakaman. Kita kembalikan suasana desa seperti biasa." Para penjaga akhirnya bangkit satu persatu. Surya bahkan harus ditopang Pak Rono karena kakinya lemas. Mereka berjalan beriringan menuju rumah masing-masing, menembus malam yang kini terasa lebih ringan. Di rumah-rumah warga lain, pintu-pintu akhirnya dibuka perlahan. Kepala-kepala muncul dari balik kusen, memastikan bahwa suasana benar-benar aman. Ketika melihat para penjaga pulang dengan raut lega, warga ikut bernapas lega. Lampu-lampu kembali menyala, walau hanya sebentar sebelum mereka memutuskan untuk segera tidur. Desa Waringin pun mulai kembali tenang. Namun sebelum semuanya benar-benar bubar, Mbah Suro berdiri sendirian di jalan utama, menatap langit. Suara lampor sudah tidak terdengar. Derit andong pun telah lenyap. Hanya kabut tipis yang tersisa, melayang perlahan di antara pepohonan. Dengan suara hampir tidak terdengar, ia berkata, "Semoga besok desa ini kembali seperti dulu." Dan angin ringan pun bertiup untuk pertama kalinya setelah malam panjang itu. Keesokan paginya, desa disambut cahaya matahari yang hangat. Burung-burung kembali berkicau, anak-anak mulai bermain di halaman, dan warga mulai membersihkan jalanan sambil saling bercerita dengan nada yang lebih tenang. Perlahan, suasana kembali normal, walaupun bayangan kejadian malam itu masih tertinggal di benak mereka. Jejak roda kayu yang kemarin tampak jelas kini menghilang begitu saja. Tidak ada bekas. Tidak ada tanda.
Seakan malam itu hanyalah mimpi panjang yang menakutkan. Tetapi bagi mereka yang mendengarnya langsung, mereka tahu itu bukan mimpi. Warga kembali berkumpul di balai desa, memasang lampu baru, memperbaiki pagar, dan membersihkan pemakaman sesuai permintaan Mbah Suro. Kegiatan itu dilakukan dengan sukarela, sebagai bentuk syukur bahwa desa berhasil melalui malam itu tanpa kehilangan siapapun. Beberapa warga masih membicarakan kejadian tersebut, namun tidak lagi dengan ketakutan berlebihan. Mereka justru merasa lebih bersatu dan lebih waspada. Mereka belajar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak harus selalu dipahami, cukup dihormati. Di akhir hari itu, setelah semuanya selesai, Surya mendatangi Pak Rono sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Pak, kira-kira kejadian itu bakal muncul lagi tidak?" Surya bertanya sambil duduk di serambi pos ronda. Pak Rono tersenyum tipis. "Selama kita saling jaga, saling percaya, dan tetap minta perlindungan dari Allah, apapun yang lewat tidak akan menyentuh kita. Yang penting kita tidak pernah sombong sama alam sekitar." Surya mengangguk, lalu menatap jalan desa yang kini sunyi namun terasa hangat. "Iya, Pak. Kalau kejadian itu lewat lagi, kita sudah tahu harus bagaimana." Dan hari itu pun berakhir dengan perasaan lega. Semesta memberi malam yang menegangkan bagi desa Waringin, namun pagi berikutnya membawa pelajaran besar bagi semua warganya. Bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada ujian, dan ujian bukan berarti akhir dari semuanya. Selama mereka tetap bersama, desa kecil itu akan selalu berada di bawah perlindungan Allah. Dan sejak hari itu, desa Waringin kembali berjalan seperti biasa, menyimpan kisah misteri itu sebagai bagian dari sejarah yang hanya akan diceritakan dari mulut ke mulut pada waktu-waktu tertentu saja. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun ketakutan yang muncul, ketenangan hati hanya bisa kita dapatkan dengan kembali mengingat Allah, meminta perlindungan, serta tidak mudah panik menghadapi sesuatu yang belum kita pahami. Dalam hidup, seringkali kita diuji bukan dengan hal-hal yang terlihat jelas, tetapi dengan rasa cemas dan kekhawatiran yang menguji keyakinan kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Cerita ini fiktif, dibuat menyerupai nyata agar bisa diambil hikmah dan pelajarannya, bukan untuk menakut-nakuti atau mengganggu keyakinan siapapun. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi amal kebaikan bersama.